makanya jangan pakai IndiHome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum al-yawm? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, jadi kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini, yaitu pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam solat. Ya, perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam solat. Iya, dulu ya. Iya. Ya, perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam solat. Sekarang kita membahas tentang hal-hal yang merupakan rukun-rukun solat. Ya, rukun-rukun solat. Ya. Ya, sebentar dulu ya, Ustaz ya. Kurang. Oh iya, afwan ya, Ustaz. Ya, pembahasan kita adalah tentang rukun-rukun solat. Ya, rukun-rukun solat. Ini kalau tidak salah ada sekitar 14 rukun solat. Ya, rukun solat. Arkanuha, rukun-rukun solat. Yang pertama al-qiyam. Ya, al-qiyam, yaitu berdiri tegak dalam solat fardu bagi yang mampu. Ya, jadi untuk solat fardu itu wajib berdiri. Ya, kalau dia mampu. Kalau dia mampu, namun dia duduk dalam solat fardu, maka tidak sah solatnya. Berbeda kalau solat sunnah. Solat sunnah dia mampu untuk berdiri tapi agak malas. Ya, enggak ada uzurnya tapi agak malas, mungkin agak sedikit capek. Ya kan? Maka tidak mengapa untuk solat sunnah. Untuk sholat sunnah itu untuk duduk walaupun tidak ada Ustaz, uzur. al-qiyamu tadi apa Ustaz? Apa al-qiyamu? Berdiri tegak. Berdiri tegak dalam sholat fardu. Al-qiyam itu artinya berdiri. Ya, berdiri. Tapi berdirinya ini khusus untuk sholat fardu. Ya. Kalau sholat sunnah hukumnya, kalau sholat sunnah berdiri ini adalah sunnah. Ya, untuk sholat sunnah berdiri ini sunnah, tapi untuk sholat fardu wajib berdiri. Wajib berdiri.
Ya, makanya ketika kalian misalkan sholat di apa? Di pesawat, ya, kalian mampu untuk berdiri, maka berdirilah semampunya. Kalau Kemudian kalau setelah itu goyang duduk. Ustadznya, Ustad. Hah? Kalau goyang pesawatnya, Ya maksudnya berdiri sejenak, kemudian duduk. Karena harus ada berdirinya. Nggak boleh nggak berdiri. Misalkan sakit, kan banyak orang yang sakit itu entah asam urat, dia bisa berdiri. Tapi dari awal dia udah duduk sholat wajibnya, nggak boleh. betul kan? Berdiri dulu, walaupun sebentar. Karena dia walaupun dia sakit, kadang dia kan ketika ke masjid dia bisa jalan. Tapi ketika sholat fardu duduk dia dari awal dia udah duduk, nggak boleh. Berdiri dia meskipun sejenak, sebentar. Habis itu dia duduk. Duh. Karena dia mampu berdiri, gitu ya, mampu berdiri. Jadi ini wajib ya, al-qiyamu, berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah wat-tahrimatu. Ya, at-tahrimatu, takbiratul ihram di awal sholat, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Nah, itu rukun. Ya, mengucapkan takbiratul ihram itu yaitu dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi kalau kita sholat tidak mengucapkan Allahu Akbar, ya tidak sah sholatnya. Maksudnya ketika awal itu, Oh no. ya awal, ya takbiratul ihram di awal sholat, wat tahrimatu, ya yaitu dengan ucapan Allahu Akbar. Kemudian wal fatihatu, rukun yang ketiga dari solat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah di setiap di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Namun ada perselisihan sedikit di antara para ulama kalau solat-solat jahar, yaitu solat yang mana imam itu mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan suratnya, maka di sini berselisih para ulama. Sebagian ulama seperti Al-Imam Syafi'i mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah juga, yaitu ketika apa? Ketika imam membaca surah. Tapi sebagian ulama ada yang cukup mendengarkannya saja. Maka insyaallah dua-dua ini kuat, ya, dan tidak masalah bila kita memakai salah satu di antaranya. Kalau kita meyakini membaca Al-Fatihah bagi makmum, maka bacalah Al-Fatihah. Ya, ketika imam membaca surah, kalian membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Kalau cukup dengan mendengarkannya saja, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwasannya bacaan imam itu adalah merupakan bacaan makmum. Ya, bacaan makmum. Jadi wajib membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian rukun yang selanjutnya yang keempat, warruku, yaitu ruku. Ya, ruku di setiap rakaat. Jadi kalau solat enggak ada rukunya enggak sah. Ya, harus ada rukuknya. Ya. Kalau lupa misalkan rukuknya, lupa dia solat kemudian langsung i'tidal atau langsung sujud, maka bagaimana? Dia lupa. Maka di sini cukup baginya menambahi saja. Ketika salam diingatkan dia, kau nggak ada rukuknya, maka dia karena lupa, maka dia ganti satu rakaat. Apa? Ganti satu rakaat saja, tambah aja satu rakaat. Ya, karena dia lupa. Jadi rukuk ini harus ada, tanpa adanya rukuk tidak sah. Ya. Kemudian rukun salat adalah i'tidal, wal i'tidalu anhu, i'tidal. Ya, yaitu i'tidal, tahu kan?
Ya, i'tidal dari ruku. Jadi setelah ruku kemudian kita bangkit kembali, maka itu disebut dengan i'tidal. Ya, dalam keadaan berdiri. Ini adalah rukun. Kemudian selanjutnya adalah was-sujudu 'ala al-a'dha'is sab'ati. Sujud dengan, ya maksudnya sujud 2 kali ya. Ya, sujud di atas 7 anggota badan. Ya, sujud di atas 7 anggota badan. Ya, maksudnya 7 anggota badan itu hendaknya menempel ke lantai, ya, ke tanah. Ya. Ya, 7 anggota badan itu adalah kening, kemudian hidung, kemudian 2 telapak tangan, jadi 4 ya. Kemudian 2 lutut, 2 lutut. Kemudian yang ketujuh, ujung jari kedua telapak tangan. Jadi ingat, apa namanya, hidung itu harus mengena ke tempat solat kita, ke lantai. Jangan sampai tidak menempel. Nah, kemudian kedua ujung jari kedua telapak kaki. Inilah 7 anggota badan. Nah, kemudian wal i'tidalu anhu. Ini sini wal i'tidalu anhu, yaitu, dan ini masih dalam kurung, dan bangkit, ya, wal i'tidalu anhu, yaitu lurus, dan lurus ketika sujud. Ya, i'tidal, ya, dengan, ya, anhu. Kemudian selanjutnya adalah rukun yang, ya, ke-8, ya, wal julusu bainas sajdataini. Duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Ya, jadi ini adalah merupakan rukun. Ya, duduk di antara 2 sujud. Kemudian rukun yang selanjutnya at-tuma'ninatu fil kulli. Tenang pada setiap rukun. Ya, tenang pada setiap rukun. Ini rukun yang selanjutnya. Ya, tuma'nina pada semua rukun. Ya, yaitu tenang seukuran bacaan, ya, yang wajib di setiap rukun. Ya. Jadi tidak boleh ketika ruku itu sebentar kali, ya, langsung bangkit. Ketika i'tidal begitu juga. Ini tidak sah ini. Ini enggak ada tuma'ninanya. Maka kalau ada imam solat cepat sekali, dan biasanya itu solat tarawih, dan kita enggak bisa baca bacaan ketika ketika ruku dan i'tidal cepat kali, enggak ada tuma'ninanya. Ini enggak sah ini. Lebih bagus memisahkan diri. Memisahkan diri, ya, mungkin nanti ya kita sholat di rumah aja. Karena apa? Terlalu cepat kali imamnya. Maka ini daripada gak diterima sholat kita, maka sholatlah di rumah, berjamaah sajalah. Atau lebih bagus kita mencari masjid yang lain yang imamnya itu tidak terlalu cepat, sehingga menghilangkan tuma'nina pada setiap rukun. Ini banyak sekali, ya, pada sholat-sholat tarawih. Sebabnya karena imam itu ketika sholat tarawih umumnya mereka membaca bacaan
bacaan ruku, i'tidal dan sujud itu cuma sekali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim sekali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sekali aja. Yang makmumnya enggak terkejar. Enggak boleh ini. Bagi makmum dia ada tumaknina, bagi imam ada tumaknina, bagi makmum tidak ada tumaknina. Karena enggak sempat dia, karena sekali aja langsung bangkit. Kita enggak sempat untuk membaca. Iya, ini tidak boleh. Ini tidak sah solatnya. Kemudian selanjutnya, ya, rukun salat adalah at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Yaitu membaca apa namanya? Bahwasanya Nabi SAW bahwa Nabi SAW mewajibkan tasyahud, membaca tasyahud. Ya. Ya, jadi seperti halnya at-tahiyatu lillah wassalatu wassalamu ala at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, ini tasyahud akhir, ini wajib, rukun. Rukun rukun salat. Ya. Itu tasyahud akhir. Kemudian wajal satuhu, dan rukunnya juga adalah duduk untuk tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir tadi baca at-tahiyatu lillah, ya. Kemudian duduknya, duduk tasyahud akhir, ini rukun. Kemudian selanjutnya, ya, rukun salat adalah as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wat tartibu, tertib. Ya, tertib dalam melakukan apa? Rukun-rukun itu. Ya, paham yang dimaksud dengan tertib? Beraturan, artinya teratur, tertib. Jadi dari berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, tertib. Tidak boleh tertib, sujud dulu baru i'tidal. Ya, atau ruku, ini tidak sah. Tertib. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, rukun salat adalah wat taslim, mengucapkan salam. Itu mengucapkan salam yang pertama. Ya, ini dia. Nah, ini adalah rukun salat yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu di dalam mazhab al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya. Ya, mazhab Hambali. Nah, kemudian di sini ada wajib-wajib salat. Nah, jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak ada wajib-wajib salat. Ya, di dalam mazhab Hambali ini ada. Ya, wajib-wajib salat. Ya. Wajib-wajib salat. Ya, maka di sini ada beda ya antara wajib dengan antara wajib salat dengan rukun salat. Nah, kalau orang yang lupa rukun salat, maka salatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Itu kalau rukun ya. Itu beda antara rukun ya, rukun dengan wajib ya. Kalau rukun ya, apabila seorang lupa dari rukun salat, maka salatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Sedangkan wajib salat, jika seseorang itu lupa dari wajib salat, ya, kewajiban dalam salat, maka sujud sahwi sudah cukup. Jadi orang yang meninggalkan ini kewajiban salat, maka dengan sujud sahwi, ya, maka itu sudah cukup.
Jadi kalau ditinggalkan ini sujud sahwi. Apa wajib-wajib salat? Takbir, at-takbiru ghairat tahrimati. Takbir dalam salat selain takbiratul ihram. Takbir dalam salat selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, takbir yang pertama dalam salat itu rukun. Enggak bisa dengan dengan digantikan dengan dengan sujud sahwi. Dia harus melakukannya itu. Ya, takbir selain daripada takbiratul ihram. Kemudian wajib salat ada wat tasmi', ucapan sami Allahu liman hamidah. Ya, ucapan sami Allahu liman hamidah. Itu wajib salat. Kalau lupa maka sujud sahwi. Ya, baik imam maupun makmum. Kemudian wat tahmid, ucapan Rabbana lakal hamdu. Bacaan ketika ketika i'tidal. Rabbana walakal hamdu. Ini wajib. Kalau lupa maka sujud sahwi. Kemudian selanjutnya wa tasbihatar ruku'i was sujudi. Ya. Bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud. Ya, dan sujud. Apa bacaan tasbih ketika rukuk? Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, tasbih ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini wajib. Kalau lupa sujud sahwi. Kalau ditinggalkan ini berdosa nih. Kewajiban-kewajiban ini kalau ditinggalkan berdosa. Kemudian wasu'alul maghfirah. Wasu'alul maghfirati marratan. Yaitu ucapan Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud sekali. Ini adalah wajib. Ya, wajib. Kalau lebih dari sekali maka itu dianjurkan. Ya, memohon ampunan sekali. Yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Wa yusannu salasan, dan dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli. Rabbighfirli itu 3 kali. Kalau yang lebih panjang kan ada ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Itu diulang sekali dan dianjurkan 3 kali. Nah, kemudian kewajiban salat wat tasyahhudul awal. Tasyahud pertama. Tasyahud awal ya, tasyahud awal itu wajib. Ya, wajal satuhu, dan duduk tasyahud awal. Dan duduk tasyahud awal. Ini hukumnya apa? Hukumnya merupakan kewajiban salat. Ya, tasyahud awal dan juga duduk tasyahud awal. Ini kewajiban salat. Takbir selain takbiratul ihram, ucapan sami Allahu liman hamida. Ya, bacaan ketika i'tidal Rabbana walakal hamdu. Kemudian tasbih ketika ruku subhana rabbiyal azim. Tasbih ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Ya, kemudian ucapan ketika duduk di antara dua sujud Rabbighfirli. Kemudian tasyahud awal, dan juga tasyahud awal ini bacaan tasyahud awal ya, at-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut ya. Ya, tasyahud awal dan duduk tasyahud awal ini wajib. Ya, ini adalah wajib salat.
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. Selain dari syarat-syarat salat dan rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajiban salat yang disebutkan, maka dia adalah sunnah. Ya, sunnah. Ya, jadi sunnah itu dalam salat ada yang disebut dengan sunnah perbuatan. Ya, sunnah perbuatan. Ya, seperti mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan ketika saat ruku, mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ya. Ya. Ya, itu adalah perkara yang dianjurkan. Ya, kemudian meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan meletakkan keduanya di dada, itu bersedekap di dada, dan pandangannya ke tempat sujud, merenggangkan kedua kaki, ya, kakinya saat berdiri, ya. Ini dianjurkan, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam solat, ya. Nah, kemudian adapun sunnah perkataan, ya, seperti halnya doa istiftah, ya, Allahumma ba'id atau Allahu akbar kabira atau wajahtu wajhiya. Ini dianjurkan, sunnah perkataan di dalam solat. Membaca kemudian membaca ta'awudz, ya, ucapan amin, ya, dan kemudian surat tambahan setelah Al-Fatihah, ya, bacaan tasbih ketika ruku dan sujud melebihi 1 kali. Yang wajib itu 1 kali, tapi lebih dari 1 kali, maka itu, ya, sunnah, dianjurkan, ya. Kemudian doa-doa yang dibaca sebelum salam, setelah mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid, kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dan juga doa-doa yang lainnya, maka ini dianjurkan. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, waktu kita sudah selesai ini, ya, jam 9:10. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pembahasan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.